Saya Aswamila Dine dengan NIM 7101418 325. Yang pertama, materi dasar mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hendaknya mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling. Karena pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Yang pertama, asas kerahasiaan. Pelayanan bimbingan dan konseling ada kalanya berhubungan dengan siswa yang mengalami masalah. Bagi siswa yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya, akan sangat membutuhkan bantuan dari orang yang dapat menyimpan kerahasiaan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dibicarakan siswa kepada guru BK tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak lain. Oleh karena itu, asas ini juga disebut sebagai asas kunci. Karena dalam usaha bimbingan dan konseling, asas ini harus benar-benar ditanggungjawabkan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, asas kesukarelaan. Untuk mencapai keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling, maka proses bimbingan dan konseling harus dilangsungkan atau berlangsung secara sukarela. Kesukarelaan itu terdapat pada guru BK maupun siswa, yang artinya siswa secara suka dan rela tanpa ada paksaan atau perasaan terpaksa pada diri mereka mau menyampaikan masalah yang dihadapinya dengan mengungkapkan secara terbuka hal-hal yang dihadapinya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Suasana keterbukaan antara guru BK dan siswa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan, karena penerapan asas ini akan lebih mudah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling. Yang keempat, asas kekinian. Masalah konseling yang ditangani melalui kegiatan bimbingan dan konseling adalah masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan, bukan masalah yang pernah dialami pada masa lampau, dan kemungkinan masalah yang akan dialami pada masa yang akan datang. Yang nomor 5, asas kemandirian. Pencapaian tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling tercapai bila mana menjadikan siswa dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada guru BK. Ciri-cirinya sendiri atau ciri-ciri pokok dari siswa setelah dibimbing dan dapat mandiri adalah sebagai berikut. Pertama, mengenali diri sendiri dan lingkungan sebagainya adanya. Yang kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Selanjutnya, mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri. Lalu yang keempat, mengarahkan diri sendiri sesuai dengan keputusan itu. Yang terakhir, mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Asas yang keenam yaitu asas kegiatan. Hasil usaha layanan bimbingan dan konseling tidak akan berarti bila siswa yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh siswa yang bersangkutan. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri siswa yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling berupaya memadukan berbagai aspek dari siswa yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, siswa yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, akan justru menimbulkan masalah. Yang ke-9, asas kenormatifan. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, usaha layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari.
Yang ke-10, asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling dilakukan secara teratur, sistematik, dan dengan menggunakan prosedur, teknik, serta alat yang memadai. Asas keahlian ini akan menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya, keberhasilan usaha bimbingan dan konseling akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bimbingan dan konseling. Asas yang ke-11 yaitu asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila guru BK sudah mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk membantu siswa, tetapi siswa belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena masalah yang dialami siswa berada di luar kemampuan dan kewenangannya. Mendapati kasus semacam ini, guru BK dapat mengalihtangankan siswa tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli untuk menangani masalah siswa atas persetujuan siswa yang akan dialihtangankan. Asas yang nomor 12, asas Tutwuri Handayani. Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara guru BK dan siswa. Asas ini semakin dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah dan bahkan perlu dilengkapi dengan ing ngarsa tung tulodo, ing madya mangun karso.